Ustadz, hari ini kita bahas topik yang, agak berat sebenarnya. Banyak orang yang nanya, hukuman atau siksa bagi orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan? Nak, kenapa kamu tidak puasa? Diamlah Bu, aku sudah besar. Tidak. Togap bangun! Bangun Togap! Mau kemana? Celakalah aku. Tolong jangan segerakan aku untuk dikubur. Podcast Kang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kang Boy. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sering banget dicari ilmunya. Beliau adalah Ustadz masa depan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang bisa hadir Kang Boy. Ustadz, hari ini kita bahas topik yang, agak berat sebenarnya. Banyak orang yang nanya, apa sih hukuman atau siksa bagi orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan? Atau sengaja membatalkan puasa tanpa uzur? Ini serius banget Ustadz. Betul, topik ini memang tidak ringan. Tapi penting, karena Ramadan itu bukan sekadar ibadah. Tapi kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam. Jadi, kalau orang sengaja nggak puasa, padahal sehat dan mampu, itu bagaimana Ustadz? Jadi begini, para ulama sepakat, meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja termasuk dosa besar. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang sengaja tidak berpuasa satu hari saja, tanpa alasan yang dibenarkan, tidak akan bisa menggantinya meski ia berpuasa sepanjang tahun. Waduh, berat banget itu Ustadz. Jadi bukan sekadar, ya udah nanti diganti aja gitu ya? Iya, tidak sesederhana itu. Secara hukum, dia tetap wajib mengganti puasanya. Tapi sisi dosanya itu yang berat, karena dia meremehkan kewajiban Allah. Kalau yang sengaja membatalkan puasa, misalnya tiba-tiba makan atau minum, padahal dia mampu meneruskannya, itu bagaimana Ustadz? Kalau membatalkan tanpa alasan syar'i, itu sama beratnya. Dalam beberapa riwayat, siksanya digambarkan sangat keras. Ada gambaran di mana orang-orang yang melanggar puasa dipaksa makan batu atau memakan sesuatu yang menjijikkan sebagai bentuk balasan di akhirat. Ngeri banget Ustadz. Jadi bukan sekadar batal ya udah, tapi ada konsekuensi spiritualnya. Betul, karena puasa bukan sekadar melapar, tapi menahan diri dari hal-hal yang Allah larang. Kalau seseorang sengaja membatalkan tanpa alasan, artinya dia melawan aturan Allah secara sadar. Tapi Ustadz, masih banyak orang yang bilang, kalau batalkan tinggal kodok, gampang. Ini gimana cara kita menyadarkan? Salah satu yang harus dipahami, yang berat itu bukan hanya kodonya, tapi dosanya. Dan Allah memuliakan Ramadan sedemikian rupa. Jadi, meninggalkan kewajiban di bulan itu sama saja seperti mengabaikan hadiah besar yang Allah siapkan. Benar juga ya, Ramadan itu bukan bulan biasa. Allah kasih pahala berlipat, tapi kalau dilanggar, ya balasannya juga besar. Betul Kang Boy. Kita ingatkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Selama seseorang bertaubat sungguh-sungguh, insya Allah dosanya diampuni. Yang penting, jangan meremehkan ibadah wajib. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Buat teman-teman yang lagi nonton atau dengerin podcast ini, saya mau ajak kalian melihat satu video penting sebagai pengingat untuk kita semua. Supaya jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Karena kalau kita sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan, maka inilah siksaan yang bisa menimpa kita dari Allah. Silakan tonton video berikut ini baik-baik, jadikan pelajaran untuk diri kita. Nak, kenapa kamu tidak puasa? Diamlah Bu, aku sudah besar. Tidak pantas Ibu mengatur aku terus. Aku pergi saja. Nak, tunggu! Ya Allah, ampunilah anakku. Mau makan saja diatur-atur. Emangnya kenapa kalau tidak puasa? Lihat itu kan si Togap anaknya Burita udah besar nggak puasa, dasar nggak punya malu. Iya bener, nggak tahu malu banget. Kamu tidak puasa ya? Memang kenapa kalau nggak puasa? Urusin aja hidup kalian. Sana pergi. Ganggu orang makan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Selamat datang kembali di acara kita malam ini. Seru nih acaranya. Terima kasih sudah menonton. Gimana puasa hari ini, Bu? Alhamdulillah puasa hari ini lancar. Syukurlah kalau begitu. Saya pulang duluan ya, Bu. Nak, kenapa kamu tidak sholat tarawih? Ibu kenapa sih ngatur-ngatur aku terus? Kenapa aku harus disuruh puasa, sholat? Gak bisa apa ibu lihat aku tenang sebentar? Mau kemana lu, Togap? Lu sendiri mau kemana? Lu mau ikut nggak? Gue mau minum nih. Ikutlah untuk gue di rumah. Lu sahabat gue yang terbaik, bro. Seru banget malam ini. Minum lagi, bro. Iya, cheers. Woo, jaket terus. Togap, buka pintunya. Togap, buka. Togap. Togap, kamu kenapa, Nak? Togap, Togap bangun. Togap bangun. Bangun, Togap. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Togap bin Cungkring. Anakku. Hei, aku mau dibawa kemana? Celakalah aku. Tolong jangan segerakan aku untuk dikubur. Rasakanlah azab dari Allah karena kamu tidak mematuhi perintahnya. Rasakanlah azab dari Allah. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyaksikan kisah yang penuh pelajaran. Semoga apa yang barusan kita lihat tidak hanya membuat kita tersentuh, tapi juga benar-benar menggerakkan hati kita untuk menjaga ibadah, terutama puasa Ramadan. Ingat teman-teman, hidup ini sebentar, sementara amalan yang kita bawa ke akhirat nanti akan menemani kita selamanya. Jangan sampai kita menyesal ketika waktu sudah tidak bisa diputar kembali. Benar sekali, Kang Boy. Semoga kisah tadi menjadi cermin bagi kita semua. Ramadan bukan sekadar ritual, tetapi kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jangan meremehkan satu hari puasa, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menolong atau menjerumuskan kita di akhirat. Dan perlu kita ingat bersama, perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan, termasuk mabuk-mabukan, bermalas-malasan,
atau bahkan melalaikan puasa dan sholat adalah bentuk pelanggaran yang berat. Dalam banyak riwayat, orang yang sengaja melakukan maksiat di bulan yang mulia ini digambarkan akan menghadapi balasan yang pedih di alam kubur. Maka, marilah kita jaga kehormatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi hamba yang lebih baik, lebih taat, dan lebih sadar bahwa ibadah itu bukan beban, tapi karunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.